peradaban itu tuh masih ada. Cuma namanya aja yang udah berubah. Dulu dikenal sebagai Persia, sekarang berubah jadi Iran. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Rani. Beb, tahu nggak sih? Ada loh, satu peradaban yang saking kayanya istana mereka itu dibangun dari batu raksasa setinggi gedung 6 lantai dan dilapisi emas sama perak murni. Bayangin juga nih, utusan dari India, Mesir sampai Eropa tuh rela antri berhari-hari cuma buat sujud di hadapan satu orang, yaitu Raja Persia. Ini bukan cerita doang loh ya, ini tuh nyata. Tapi yang bikin gak masuk akal, peradaban segila ini itu runtuh dalam waktu yang cukup singkat. Dan ya, yang lebih gila lagi, mereka tuh bangkit lagi bukan sebagai penakluk, tapi sebagai otak dunia Islam. Dan di puncaknya, mereka tuh bikin keputusan paling nekat dalam sejarah, ngerubah seluruh identitas negara dari Sunni menjadi Syiah. Oke, seperti biasanya ya Beb, aku nggak mau berlama-lama di awal, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke kehancurannya, kalian harus ngerti dulu nih, seberapa besar Persia ini. Ini tuh bukan kerajaan biasa Beb, ini tuh adalah superpower dunia kuno. Di era Cyrus the Great, Persia itu jadi kekaisaran terbesar di zamannya. Bahkan ya, mereka itu digadang-gadang pernah menguasai hampir setengah populasi manusia di bumi. Ibu kotanya, Persepolis, kota megah penuh pilar raksasa. Ukirannya itu detail dan simbol kekuasaan yang kelihatan banget gitu loh. Tapi, yang bikin Persia tuh beda, bukan cuma kekuatan militernya, tapi cara mereka memimpin. Di saat Babylon jatuh, Cyrus itu nggak ngebantai, tapi dia tuh malah ngambil keputusan kayak gini. Bebaskan seluruh tawanan. Kuizinkan mereka bebas memilih agama mereka sendiri. Dan untuk masyarakat Yahudi, pulangkanlah mereka ke wilayahnya dan bangun lagi tempat ibadah mereka yang telah hancur. Dan keputusan ini Beb, diabadikan dalam Cyrus Cylinder yang disebut-sebut sebagai piagam pertama hak asasi manusia di dunia. Di masa itu, mayoritas masyarakat Persia itu menganut Zoroastrianisme. Banyak orang sih salah paham, dibilang penyembah api. Padahal api itu cuma jadi simbol cahaya, kebenaran, dan kemurnian. Di pil mereka, api itu dijaga terus-terusan. Bahkan ada yang bertahan sampai puluhan tahun tanpa padam. Ini tuh bukan sekedar ritual, itu kayak bagian dari identitas mereka. Terus, kehidupan mereka tuh juga maju banget loh Beb. Mereka tuh punya sistem jalan raya panjang buat komunikasi cepat antar wilayah. Sistem pos udah ada. Pemerintahan terstruktur, budaya mereka gila sih. Dari puisi, sastra, arsitektur megah, karpet mahal yang ditenun sendiri, sampai kebudayaan Nauruz yang dirayakan hampir tiap tahun, bahkan sampai sekarang. Jadi wajar nih Beb, kalau mereka tuh punya pride yang tinggi banget. Mereka gak cuma kuat, mereka tuh yakin mereka adalah peradaban tertinggi di dunia. Tapi ya Beb, yang namanya sebuah peradaban ternyata ada aja ujiannya. Di abad ke-7, Persia tuh lagi capek banget habis perang panjang lawan Bizantium. Ekonomi lagi lemah-lemahnya, tentara lelah, politik dalam negeri mulai goyah. Di saat kondisi kayak gini, muncullah kekuatan baru dari Arab, pasukan Muslim. Awalnya sih tidak diremehin ya. Mereka kan cuma masyarakat gurun, tahu apa mereka? Tapi di Battle of Al-Hadishah semuanya berubah. Persia itu turun pakai pasukan elit, armor berat, dan gajah perang. Sementara pasukan Muslim lebih sederhana. Tapi mereka tuh punya sesuatu yang beda, yaitu mental sama keyakinan. Dan hasilnya, gajah perang milik Persia itu panik, formasi hancur, dan berakibat tewasnya jenderal Persia. Dan dalam waktu yang cukup singkat, peradaban sebesar itu runtuh. Kuil api padam, ibu kota jatuh, Persia kalah. Tapi Beb, disinilah plot twist-nya tuh dimulai. Persia kan sadar ya, dia tuh gak mungkin kalau harus ngelawan bangsa Arab pakai pedang lagi. Udah jelas kalah kan mereka ya. Tapi
Jelas dong, mereka nggak mau hilang dari peradaban, hilang dari sejarah. Jadi, mereka mulai ganti strategi. Mereka nggak lagi lawan pakai pedang, tapi lawan pakai otak. Emang sih, secara militer, Arab itu menang. Tapi, secara budaya dan ilmu, Persia itu ngambil alih pelan-pelan. Karena apa? Arab memang jago perang, tapi mereka belum terbiasa buat memimpin kekaisaran sebesar itu. Akhirnya, ujung-ujungnya, mereka tuh tetap butuh bangsa Persia. Tapi, dari sinilah justru lahir para jenius-jenius kayak Al-Khawarizmi, penemu algoritma, Ibnu Sina, bapak kedokteran, Al-Biruni, ahli astronomi, dan masih banyak jenius-jenius lagi kayak Omar Khayyam dan Rumi. Mereka semua itu asal dari Persia. Dan mereka juga yang berhasil mengangkat Islam ke level intelektual yang jauh lebih tinggi lagi. Jadi, walaupun mereka itu kalah secara militer, tapi secara pemikiran, mereka itu menang. Kejayaan itu juga nggak berlangsung lama. Di abad ke-13, muncul bangsa Mongol yang saat itu dipimpin sama Genghis Khan. Mereka itu benar-benar brutal. Gimana nggak? Datang-datang tuh mereka ngehancurin kota, ngehancurin perpustakaan, ngebantai jutaan orang. Jadi, ilmu yang dikumpulin selama ratusan tahun tuh hilang dalam sekejap. Persia balik jatuh lagi, dan digadang-gadang itu jatuhnya jauh lebih parah daripada sebelumnya, Beb. Jadi, selama ratusan tahun, Persia tuh kayak nggak punya arah. Wilayah yang kayak terombang-ambing nggak jelas, penuh kekacauan, penuh perang. Udah pokoknya nggak jelas lah ya. Di tahun 1501, muncullah dinasti baru, namanya Safavid Dinasti, dipimpin sama anak umur 14 tahun. Iya, 14 tahun. Kalian 14 tahun masih ngapain, Beb? Dia ini udah mimpin sebuah dinasti, mimpin perang. Namanya Shah Ismail I. Dia tuh sebenarnya sadar satu hal, di barat itu ada musuh yang cukup mengancam, yaitu bangsa Ottoman. Dan mereka itu sama-sama Sunni. Artinya, kalau Persia itu dibiarin kayak gitu, Persia itu bisa ditelan kapan aja dan Persia itu nggak bisa punya identitas sendiri. Jadi, bakal hilang dari dalam sejarah. Nah, dari sinilah keputusan paling ekstrim itu diambil. Mereka itu dipaksa pindah ke Islam Syiah, tapi bukan dengan cara damai, dengan cara yang brutal banget. Udah kayak nggak dikasih pilihan. Gimana nggak? Kalau kamu nggak mau ikut ke Syiah, ya pilihannya cuma satu, yaitu mati. Dan bener aja, semua ulama Sunni itu dibun-bun sama dia. Makam dihancurin, rakyat dipaksa buat berubah, udah darah tumpah di mana-mana. Cuma demi satu hal itu tadi, yaitu identitas. Nah, pada akhirnya, Beb, keputusan ini ngebelah dunia Islam jadi dua, Sunni Ottoman, Syiah Persia. Nah, kalau kalian sadar nih, Beb ya, konflik ini tuh masih kerasa loh sampai sekarang. Jadi, kalau kalian tuh lihat Iran hari ini, itu sebenarnya bukan cuma perang biasa, tapi adalah hasil dari keputusan 500 tahun yang lalu. Nah, dari kisah Persia ini, ngajarin kita satu hal, Beb. Sebuah bangsa itu nggak bertahan karena kekuatan, tapi karena identitas, kecerdikan, dan keberanian buat ngambil keputusan-keputusan ekstrim. Ya memang sih, Persia itu jatuh berkali-kali, tapi tuh mereka selalu bangkit dengan cara yang beda-beda. Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau kalian jadi Shah Ismail, kalian bakal ambil keputusan yang sama atau biarin Persia itu hilang aja udah ditelan sejarah? Coba dong, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, Beb, video hari ini sampai sini aja ya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa lanjut bawain cerita-cerita yang unik, bersejarah, ataupun mengerikan. Dan ya, kalau kalian punya cerita yang pingin banget aku bawain, kalian bisa tulis aja ya, Beb, di kolom komentar. Oke, see you to the next video. Bye!